absensi dulu. Ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk tidak? Masuk semua, Bu. Oke, berarti hadir semua ya hari ini lengkap. Oke, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Bahas tentang novel, Ibu. Ya, tentang novel. Lebih tepatnya tentang penafsiran pandangan pengarang, Ibu. Mengenai langkah-langkah penafsirannya bagaimana? Ya, betul. Jadi dalam menafsirkan pandangan pengarang dalam novel, kalian harus dapat menafsirkan tentang pesan pengarang yang disampaikan dalam novel tersebut, kalimat konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan pengarang, dan juga menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh pengarang. Untuk pertemuan kali ini, oh iya, apakah ada pertanyaan untuk materi pertemuan sebelumnya? Tidak, Ibu, sudah mudah. Oke, sudah paham ya. Lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita masih membahas tentang novel, tetapi sekarang mengenai menginterpretasikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Interpretasi, apa sih interpretasi itu? Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu, atau juga disebut tafsiran. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk menginterpretasi sebuah novel? Yaitu dengan memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang baik secara lisan maupun secara tertulis. Sebelum mengetahui bagaimana langkah-langkah menyajikan hasil interpretasi novel, ada yang harus dilakukan. Yang pertama, membaca novel secara mendalam. Hal ini dimaksudkan agar kita mengetahui pesan dan kesan yang ingin disampaikan pengarang dalam novel. Kemudian yang kedua, menginterpretasikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Paham, Ibu? Oke, lanjut ya. Ya, Ibu. Dalam menginterpretasikan ini, pada bagian pertama mendeskripsikan biografi dari pengarang. Kemudian yang kedua ada sinopsis. Sinopsis ini sinopsis dari novel tersebut ya. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan dalam novel tersebut. Yang keempat, pandangan pengarang. Ini pandangan pengarang terhadap novelnya itu. Yang kelima, yang terakhir, interpretasi. Interpretasi pengarang. Itu semua nanti dianalisis. Kita bikin, Bu, saya ingin bertanya, kita bikin novel apa kita cari novelnya, Ibu? Oh iya, aku lupa ya. Untuk tugasnya yang sekarang, kan minggu kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menonton sebuah film, yaitu film Laskar Pelangi. Kalian sudah nonton belum? Tidak, Ibu. Oke, kalau sudah, berarti
menjadi beberapa kelompok. Kelas ini ada 30 anak, ya kan? Iya, Ibu. Jadi Ibu membagi menjadi 6 kelompok. Oke, untuk waktu pengerjaannya 30 menit ya, cukup tidak? Cukup, Ibu. Kira-kira cukup lah. Oke, 30 menit silahkan bisa dikerjakan, Ibu. Apakah kalian tugasnya sudah selesai? Jika sudah, silahkan bisa dipresentasikan di depan. Belum, Ibu, belum. Ada kesulitan? Oh, belum, Ibu. Tidak ada, deh. Tidak ada. Sampai mana? Ini masih sampai tahap nomor 3, Ibu. Analisis mengenai nilai-nilai kehidupan. Itu nilai-nilai kehidupan sehari-hari ya, Ibu? Ya, itu bisa. Kehidupan nyata ya berarti ya, Ibu? Ya, yang di dalam novel itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan Oh, sehari-hari. seperti itu. Oke, Ibu. Kalau pandangan pengarang itu berarti dari pengarangnya ya, bukan dari sisi kita ya? Ya, pengarangnya itu dalam novelnya itu seperti apa? Oh, oke. Baik, Ibu. Ada lagi? Bisa, Ibu. Terima kasih. Waktunya sudah habis ya. Ya, Ibu. Silahkan bisa dipresentasikan di depan. Kelompok 2 bisa maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai interpretasi dari novel yang sebelumnya kita dapat tugas yaitu film. Film kan juga dari novel, jadinya kita menginterpretasikan itu mengenai biografi pengarang, sinopsis, mengenai kehidupan pada pengarang, dia juga interpretasi dari pengarang. Yang pertama yaitu mengenai biografi pengarang. Dari pengarang dari Laskar Pelangi yang yaitu adalah Andrea Hirata, yaitu bernama lengkap Andrea Hirata Silman Said Harun atau lebih dikenal dengan Andrea Hirata. Lahir pada 24 Oktober tahun 1967 di Guntung Belitung Timur, Bangka Belitung. Kemudian beliau merupakan salah seorang sastrawan yang terkenal di Indonesia. Karya-karyanya sangat mengagumkan. Salah satunya adalah Laskar Pelangi yang telah kami tonton filmnya. Kemudian mengenai sinopsisnya yaitu sinopsis dari film tersebut ya. Nah, film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Ceritanya dimulai saat Ikal atau Lukman Sardi kembali ke kampung halamannya. Ia menceritakan cerita masa kecil saat pertama kalinya ia masuk sekolah SD Muhammadiyah. Ketika itu, ada masalah saat kelas yang akan dibuka oleh 2 orang guru, Bu Muslimah dan juga Pak Harun. Mohon maaf, Pak Harfan. Kekurangan orang yang harus memiliki 10 orang murid. Sedangkan saat itu jumlah muridnya hanya 9 orang. Lalu datanglah Harun sebagai murid ke-10 yang membuat kelas itu bisa berjalan dan menyelamatkan anak-anak lain yang ingin bersekolah. Dari 10 anak murid ini terbentuklah Laskar Pelangi yang terdiri dari Ikal, Mahar, Lintang, Borek, Akyong, Sahdan, Kucai, Tripani, Syahara, dan Harun. Tempat belajar anak Laskar Pelangi di SD Muhammadiyah merupakan sekolah tertua di daerah Belitung. Lihat begitu menyedihkan dan juga rapuh dibanding dengan sekolah-sekolah timah atau perusahaan negeri timah, tempat anak-anak orang kaya bersekolah. Ironisnya, di mana mereka kemiskinannya berada di tengah-tengah kekayaan PM Timah yang mengeksploitasi tanah mereka. Ujian dan kesulitan terus menghampiri SD Muhammadiyah. Dengan teresok-esok, sekolah ini dibangun dengan jiwa ikhlas, dipelopori oleh 2 orang guru dan seorang kepala sekolah yang spiritual. Sekolah yang hampir dibubarkan karena kekurangan murid ini dihidupi berkat perhatian para donatur dan komunitas marginal. Namun, sekolah ini masih tetap layak gedung yang bobrok atau bolong-bolong ruang kelas hanya berlaskan tanah, bangku pun seadanya. Apabila malam hari datanglah sekolah ini dipakai untuk menyimpan ternak. Mirisnya, sekolah hanya mampu membayar gaji dengan sekian kilo beras. Ini membeli kapur tulis sekalipun terasa mahal. Film yang dari Riza ini
menceritakan tentang anak-anak di salah satu pulau yang indah di Indonesia. Nah, cerita di mana mereka harus bekerja keras untuk bersekolah, cerita tentang 10 anak Laskar Pelangi yang pantang menyerah dalam menggapai cita-cita mereka serta diisi oleh keindahan persahabatan yang kuat. Itu mengenai sinopsis dari kami yang telah kami lihat ya. Kemudian tentang nilai-nilai kehidupan. Di sini ada nilai kerukunan, kepedulian, kesopanan, dan tolong menolong. Kerukunan atau toleransi yaitu kerukunan antar suku dan antar umat beragama. Kepedulian, peduli terhadap sesama yang akan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang erat terhadap sesama makhluk sosial. Kemudian nilai kesopanan, dalam berlaku sopan terhadap sesama. Niscaya pergaulan tidak akan pernah dekat dengan namanya perselisihan. Kemudian tolong menolong, yaitu tidak hanya tolong menolong terhadap manusia tetapi juga terhadap makhluk lain. Kemudian pandangan pengarang. Pandangan pengarang di sini kita menyebutkan ada 4 pandangan pengarang. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan diri sendiri, kemudian ada hubungan manusia dengan hubungan sosial, kemudian yang keempat yaitu adalah hubungan manusia dengan alam. Selanjutnya mengenai interpretasi pengarang. Ada 2. Yang pertama, bahwa menjadi orang bermanfaat dan memiliki pengaruh baik bagi sesama makhluknya adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh tiap orang, seperti Pak Harfan di mata anak-anak Laskar Pelangi. Kemudian yang kedua, pengarang mengajak para pembaca untuk berpikir pada hal-hal yang positif yang memang memiliki kekuatan sendiri, kekuatan yang bisa membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu akan lebih baik jika pikiran dan perasaan negatif seperti itu bisa dihilangkan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ayo berikan tepuk tangan buat teman kalian yang telah mempresentasikan dengan baik. Oke. Untuk presentasinya sudah bagus, tidak ada yang kurang, sudah cukup lengkap. Silahkan bisa duduk kembali. Oh, Ibu. Nah, tadi beberapa kelompok sudah mempresentasikan mengenai interpretasi novel dengan baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Karena sudah paham semua mengenai materi ini ya. Sudah, Ibu. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulas kembali mengenai interpretasi melalui pandangan pengarang, yaitu ada 5 bagian yang harus diingat. Yang pertama, biografi pengarang, sinopsis dari novel, nilai kehidupan yang ada di dalam novel, yang keempat, pandangan pengarang, dan yang kelima, menginterpretasikan atau memberi pendapat terhadap pandangan pengarang. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.